Aceh telah terlibat perebutan kekuasaan sejak awal abad ke-16, dikarenakan wilayah Aceh memiliki kedudukan penting baik dari segi strategi perang maupun jalur perdagangan. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Assalamualaikum Sultan. Daulat tuanku, salam tuanku. Saya dengar-dengar berbisik-bisik tetangga lagi. Yang benar saja kalau berkata Polem, mana ada yang seperti itu? Bukan begitu tuan. Jadi ceritanya, orang Belanda sudah membuat pangkalan di Sungai Raya. Di luar ada ofisir Belanda yang sudah membuat surat perundingan dari Ratu Belanda. Udah, mereka sudah melanggar. Suruh mereka masuk sini biar saya cincang mereka. Baik tuan. Salam sejahtera, Sultan. I am Van der Wijk dari Belanda, utusan Kohler dan Baginda Ratu mengirim surat untuk Kesultanan Aceh. Hai pejabat Belanda, what is surat itu? Halahnya Belanda bodoh, kok diam saja? Jangan banyak basi, col nanti hidungmu. Akan saya bacakan surat ini. Saya Jenderal Kohler dan Mulia Ratu Belanda meminta Kesultanan Aceh untuk bekerja sama dengan VOC Belanda dengan menjalankan perdagangan antara Eropa dengan saya. Daerah Aceh juga akan menjadi wilayah VOC. Memproduksi rempah-rempah hasilnya akan diberikan secara merata kepada Kesultanan kami. Berharap pihak Kesultanan akan merespon surat ini dengan bijaksana karena sungguh kami dari pemerintah Belanda tidak ingin terjadinya peperangan. Ingin menebar kebaikan dan syariat Islam, kami dengan senang hati menerima. Kami tidak rela jika tanah leluhur dijajah oleh kafir Belanda itu. Apa maksudmu, Sultan? Apa tidak jelas dengan perkataanku tadi? Oke, kalau begitu terpaksa kami mengambil jalur peperangan. Oke, kami dengan senang hati menerima. Abang, ada apa resah sekali? Tidak ada Dinda, kamu tahu lalat, ngeyeng, mengganggu lah pokoknya. Hah, gak salah. Jadi kenapa dengan gantengnya? Jadi sekarang lalat ganteng, bukan abang lagi. Kalau lalat ganteng berarti Dinda Selalat dong. Alah ya bang, marah lagi. Baru sekali aku bilang udah cemburu. Iyalah ganteng, dan sudah pernah masak. Oh my God, Kesultanan Aceh menolak bekerja sama dengan kita, Tuan. Apa bagaimana bisa terjadi? Ceritakan padaku. Mereka sangat kuat untuk mempertahankan Aceh, Tuan. Well. Ini tugasmu, Bejan. Kamu cari kelemahan mereka. Apa kita perangi saja mereka, Tuan? Karena mereka sudah tidak mau berkompromi lagi. Iya juga. Siapkan pesan untuk berperang dan peralatan untuk berperang. Oke, Tapi apa? Beritahu saya. saya tidak bisa bekerja tanpa komisi, Tuan. Komisi kayak udah pejabat aja kamu. Cepat laksanakan apa yang aku perintah. Tengku Umar. Saya Tuan. Cuknya Aiden. Hadir, Sultan. Saya di sini, Sultan. Polem, Kalimah Polem. Siapa yang Sultan panggil, Sultan? Emang ada nama Polem selain kamu? Jauh survei lapangan, cuman saya yang namanya Lem. Tidak usah banyak bicara. Jadi, tujuanku untuk mengumpulkan di sini untuk membicarakan strategi perang untuk melawan orang Belanda. Di hari Minggu, di belakang Pulau Bangka, di belakang Pohon Sengkeh, kita melawan orang Belanda. Ready? Kohler dan Baginda Ratu pergi berkeliling ke Aceh. Membawa aku ke sini. Hani, lihatlah betapa indahnya negeri ini dan betapa kekayaannya sih. Iya sih, tapi aku nggak suka di sini. What? Kamu kenapa? Aku lumayan suka sih, cowok-cowoknya ganteng juga. No, cowok-cowok di sini agak nggak beres. Ayo kita pergi. Wow, magic. What the gitu. Assalamualaikum. What are you? Saya penduduk asli di sini. Saya Sri Tengku Umar. Ceritakanlah keseharianmu di sini.
Halo baby, kita di sini ingin mensuplai lapangan, bukan mensuplai warga. Kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang bicara sama adik tadi siapa? Nggak tahu bang, kayaknya orang baru tanya Sultan. Jadi apa yang mereka inginkan? Ada juga nggak tahu. Yaudah kita pulang dulu. Kita sholat terlebih dahulu. Ya udah kalau gitu yang diinginkan, yuk kita pergi. Hari di mana perang pun akan segera dimulai. Kemanakah orang Belanda? Apa dibilang mereka on time? Udah siang hari gini, bulu hidup pun masih gak nampak. Mati BL kita tunggu. Pokoknya kita harus siap dalam segala medan. Hai penduduk primitif, bersiaplah kalian meninggalkan daerah kalian ini. Hai para kompeni, jaga kau punya kata. Asyik makan ibu panci sombong. Kalian jangan mengejek ya. Kalian dasar pemilih bodoh, jelek, berlagu lagi. Banyak kali kau bicara. Kalau begitu, prajurit serang! Serang! Dia sudah sendiri. Ayo, serang dia. Kenapa bukan kamu yang mati? Seharusnya Kohler yang ada di sini. Dasar prajurit gak becus. Bagaimana nih saudari bodoh? Baginda Ratu sudah marah dan menangis di sana. Kenapa Kolor bisa mati? Mustahil banget kamu jadi orang. Mereka terlalu berani, Tuan. Personil dan senjata mereka kalah jauh. Tapi semangat mereka luar biasa. Mereka seolah-olah tidak akan takut mati. Kamu cari peralatan perang dan kamu cari kapal untuk membawa mayat Kolor ke Belanda. Tenang saja, Tuan. Saya ada taktik untuk meruntuhkan mereka. Ternyata rakyat Aceh sangat menghargai para ulama. Jika kita mencuri para ulama tersebut, mereka akan lemah. Dan dengan begitu mereka akan marah. Kalau tidak, kita culik saja istri Sultan. Ide yang bagus tuh. Siaplah untuk berperan yang kedua. Menyerang Belanda. Menguasai tembak kamu! Hahaha, kamu tidak akan selamat. Kamu akan kami habisi. Ayo ikut kami. Adik, negeri ini telah benar-benar hancur. Para prajurit benar-benar menghancurkan segalanya. Para ulama ditawan, para prajurit pun dipaksa untuk menyerang Belanda. Banyak pembantaian terhadap rakyat Aceh. Sudah bang, apapun yang terjadi pada negeri kita harus mempertahankannya. Kita bang harus berjanji, harus selalu berdampingan dengan saya. Pasti Cik Adik, apapun terjadi pada abang, Adik harus melakukannya. Dan Adik harus mempertahankan kuat daerah kita. Kita bang harus selalu mengabarin adik. Apapun itu, kita bang harus berjanji selalu bersama dengan saya. Saatnya kita kumpulkan para prajurit beserta Ule Balang. Cik Adik, daerah Malabo menjadi daerah sasaran mereka. Cik Adik, satu pesan Cik Abang pada Cik Adik. Apapun terjadi terhadap Cik Adik harus berlindung kepada Ule Balang. Tapi, bagaimana dengan Cik Abang? Tidak usah khawatirkan Cik Abang. Allah Sang Pencipta. Ingat saja pesan Abang, ya. Tahun 1899 terjadi peperangan di Malabo. Saat itu Panglima Perang adalah Tengku Umar. Peperangan hebat pun terjadi, sampai akhirnya hal yang sangat tidak diinginkan pun terjadi. Peperangan itu menewaskan banyak rakyat Aceh, dan salah satu di antaranya adalah Tengku Umar.
Perjuangan tak berhenti di situ. Cut Nyak tak terima jika suaminya telah meninggal. Ia pun mengambil alih jabatan Panglima menggantikan posisi Tengku Umar. Perlawanan terus dilanjutkan hingga proses kemerdekaan terjadi dan Aceh langsung masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Cut Nyak ikut ditangkap oleh Belanda. Beliau diasingkan ke Sumedang, jauh dari tanah kelahirannya. Hai wanita tua, perjuangan sudah sampai di sini. Sekarang serahkan semua negeri pada kami. Izinkan aku memberikan pesan kepada cucu Aceh. Not care. Bawa dia sekarang. Cut Nyak pun dibawa ke Sumedang. Di sana beliau menghabiskan masa hidupnya. Dia wafat dan dimakamkan di Sumedang. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tiwi